Oke, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan belajar mengenai pembelajaran 3, subtema 3. Nah, hari ini kita mau belajar mengenai IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin secara Katolik, yang lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang ya Tuhan. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada siang hari ini. Kami mau melakukan pelajaran ketiga, subtema 3. Semoga kami bisa belajar dengan baik. Semoga kami bisa memahami semua penjelasan yang diberikan dengan baik, sehingga ilmu tersebut bisa kami gunakan pada kehidupan sehari-hari. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita akan memulai. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah IPS. IPS-nya kita mau belajar tentang apa? Tentang ekonomi maritim di Indonesia. Kalau di sini kita ada gambar ikan-ikan ya, orang jual beli ikan. Ini lebih tepatnya adalah pelelangan ikan. Nelayan yang baru saja menerima ikan, lalu ikan-ikan tersebut dijual kepada penjual ikan. Nah, yang kedua kita mau belajar mengenai bahasa Indonesia. Kita belajar mengenai kejayaan bahari Indonesia. Jadi kekuatan lautnya Indonesia pada zaman dahulu itu seperti apa? Kita akan belajarnya pada hari ini. Nah, untuk PPKN sendiri kita akan belajar kembali mengenai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari, baik di keluarga, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita mau belajar terlebih dahulu mengenai IPS. Kalau kalian gambar ini, kalian lihat, di sini terlihat ya, yang warna biru itu lebih banyak dibandingkan yang warna hijau. Ini peta Indonesia, yang warna biru itu lebih banyak daripada yang warna hijau. Ini artinya wilayah lautannya Indonesia itu lebih luas dibandingkan wilayah daratannya Indonesia. Kita mau belajar mengenai ekonomi maritim Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan komposisi 70%-nya lautan dan 30%-nya adalah daratan. Seperti yang Ibu bilang tadi, kebanyakannya warnanya biru, yang artinya lautannya itu lebih besar dibandingkan yang hijau atau daratan. Karena lautannya lebih luas, sehingga negara Indonesia disebut juga negara maritim. Seperti itu ya, karena luas lautannya lebih besar dibandingkan luas daratan. Itu sudah kita pelajari kemarin. Karena luas ruang lautan lebih luas, maka berdampak pula pada sektor ekonomi masyarakat Indonesia atau cara masyarakat Indonesia menghasilkan penghasilan. Ada beberapa sektor dalam perekonomian masyarakat Indonesia, di antaranya pelayaran, perikanan, dan wisata bahari. Yang pertama, sektor pelayaran dulu. Sini ada gambar pelayaran ya, ada kapal yang sedang berlayar. Nah, meskipun Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar, industri pelayaran masih memiliki banyak tantangan. Kondisi pelayaran Indonesia belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian negara. Fasilitas kapal angkut saat ini masih dalam proses pengembangan agar bisa maksimal melayani transportasi barang antar pulau. Nah, sistem pelabuhan itu tempatnya kapal bersandar atau mendekat juga sudah mulai diperbaiki. Lalu adanya sistem tol laut, jadi sekarang sudah ada sistem tol laut di mana pengangkutan barang kebutuhan diberi kelancaran sehingga barang kebutuhan bisa dibagikan hingga ke pelosok Indonesia, seperti itu. Jadi karena banyaknya wilayah yang dilalui oleh lautan akan tapi tidak dengan daratan, sehingga kalau mau mengirimkan barang itu lebih mudah kalau pakai kapal dibandingkan ketika naik pesawat, seperti itu. Nah, selain itu potensi SDM atau sumber daya manusia atau orang yang bekerja di pelayarannya pun sedang ditingkatkan saat ini.
sehingga sektor pelayaran bisa terus berkembang dan berjaya kembali. Nah, selanjutnya ada sektor perikanan. Sektor perikanan di sini difokuskan pada hal yang berkaitan dengan laut, baik mencari ikan di laut maupun membuat keramba di laut. Seperti itu. Di sini ada gambarnya ya. Nah, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia sudah mulai mengadakan gerakan makan ikan dengan harapan konsumsi masyarakat Indonesia meningkat dan akhirnya akan meningkat juga penghasilan nelayan di Indonesia. Seperti itu ya. Jadi kalau kita rajin makan ikan, selain karena bisa membantu kecerdasan otak, juga bisa membantu perekonomian masyarakat atau nelayannya Indonesia. Seperti itu. Nah, selain itu, pemerintah dulu juga mulai mengadakan gerakan menenggelamkan kapal asing yang mengambil ikan di perairan Indonesia secara ilegal, yang merusak terumbu karang Indonesia dan akhirnya menyebabkan ikan yang ditangkap oleh nelayan itu lebih sedikit karena terumbu karangnya rusak, yang berdampak juga pada penghasilan nelayan. Di sini ada gambarnya. Ini kapal asing. Kapal asingnya itu biasanya dia menggunakan cara yang merusak terumbu karang. Dan ketika menangkap ikan itu, ikan kecil, ikan besar, semuanya bisa terjaring oleh jaringnya kapal asing tersebut. Di sini ada menteri yang dulu, Ibu Susi Pujiastuti. Beliau yang pertama kali menggalakkan bahwa kita harus berani untuk melawan kapal-kapal asing yang mengambil ikan di perairannya Indonesia, seperti itu ya. Lalu ada sektor wisata bahari. Wisata bahari adalah kegiatan untuk menghabiskan waktu dengan menikmati keindahan alam dan keunikan wilayah Indonesia di sepanjang pesisir pantai atau laut. Saat ini yang masih sangat terkenal dari Indonesia di dunia adalah wisata bahari di Pulau Bali, atau sekarang saat ini sudah mulai merambah ke Pulau Lombok. Namun sebenarnya seluruh wisata pesisir pantai Indonesia dan lautnya itu memiliki keindahan tersendiri yang bisa menarik minat wisatawan. Namun karena biaya transportasi, akomodasi atau tempat tinggal, lalu fasilitas di tempat wisatanya itu sendiri dan promosinya belum maksimal, menyebabkan tempat lain di Indonesia itu belum begitu banyak wisatawan yang datang dibandingkan dengan Pulau Bali sendiri. Nah, saat ini pemerintah mulai gencar mengadakan promosi pariwisata bahari di Indonesia, sehingga diharapkan akan menyediakan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Selain itu, meningkatkan minat investor dan meningkatkan devisa negara. Di sini kalian kalau lihat sekilas sama ya, yang atas itu diving atau menyelam di lautannya Indonesia, terlihatnya sepertinya sama, tapi ini adalah tempat yang berbeda. Sama-sama bagus, tapi ternyata ini tempat yang berbeda. Jadi kalian kalau misalnya kalian suka dengan acara menyelam atau diving di dalam lautan, kalian mempunyai banyak sekali pilihan tempat yang bisa kalian kunjungi. Kalau yang di atas itu, bagian atas ini adalah diving di Pulau Bali, di perairannya Bali. Terumbu karangnya itu seperti ini bagusnya. Nah, kalau yang bagian bawah adalah terumbu karang yang ada di Bunaken. Bunaken itu di Sulawesi Utara atau di Manado. Nah, tempatnya sama bagusnya, tapi untuk promosi sendiri tidak maksimal di Pulau Bali, seperti itu. Lalu sekarang kita mau lanjut ke bahasa Indonesia, mengenal kejayaan bahari Indonesia. Kejayaan bahari Indonesia sudah terkenal sejak sebelum Indonesia merdeka. Jadi sejak zamannya kerajaan-kerajaan itu sudah mulai sangat terkenal mengenai kemampuan bahari Indonesia. Hal ini terbukti dari apa? Terbukti dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim dan ditetapkan dalam UNCLOS
UNCLOS itu apa? The United Nations Convention on the Law of the Sea. UNCLOS adalah perjanjian internasional yang menyediakan dasar peraturan untuk penggunaan laut dan samudra di dunia, antara lain untuk memastikan konservasi dan penggunaan yang adil dari sumber daya dan lingkungan laut, untuk memastikan perlindungan dan pelestarian sumber daya hayati laut. Nah, UNCLOS itu sendiri terjadi pada tahun 1982 di Australia. Nah, artinya Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Pada zaman kerajaan-kerajaan Nusantara, jadi zaman dulu itu Indonesia disebutnya Nusantara. Kehidupan masyarakatnya dasarnya bertumpu pada pertanian dan kegiatan yang bersifat agraris. Beberapa hal yang diperjualbelikan pada saat itu adalah getah karet, merica, pala, cengkeh, kopi, kakao itu coklat, biji coklatnya, kasturi dan emas. Nah, daerah yang memproduksi itu adalah sekitar Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Maluku, dan Papua. Di Candi Borobudur itu ada pahatan atau relief. Nah, ini menceritakan zaman dulu kerajaan Majapahit itu mereka sudah sangat terkenal dengan kapalnya, dengan baharinya, seperti itu. Nah, di sini gambarnya, di gambar ini adalah rempah-rempah seperti itu ya. Rempah-rempah yang Ibu bilang tadi, ada cengkeh, ada pala, ada merica, ada kayu manis dan sebagainya. Nah, masyarakat memanfaatkan laut untuk mengangkut berbagai hasil bumi ke wilayah Nusantara lainnya atau ke negara lain. Negara lainnya itu mana saja? India, Afrika, bahkan daratan Cina, seperti itu ya. Nah, penemuan di beberapa negara Asia dan Afrika menunjukkan adanya peninggalan masyarakat Nusantara yang diperkirakan usianya ratusan tahun. Jadi sudah lama sekali masyarakat Nusantara itu bisa sampai Asia dan Afrika, seperti itu. Nah, dari penemuan itu dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia atau Nusantara sudah memiliki ilmu dan teknologi perkapalan serta navigasi yang baik, sehingga mampu menyeberangi Samudra Hindia dan Semenanjung India, bahkan sampai ke Timur Tengah. Timur Tengah itu Arab dan sebagainya, sampai bahkan Afrika. Di sini ada gambar kerajaan Sriwijaya. Zaman dulu kerajaannya seperti ini, pinggir sungai, sehingga perkapalannya sangat maju. Nah, beberapa kerajaan Nusantara yang memiliki kultur peradaban maritim adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu di mana? Kerajaan Kutai itu di daerah sekitar Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nah, pada abad keempat. Lalu ada Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu awalnya berada di Palembang, lalu dipindah ke Jambi. Itu sekitar tahun 600-an sampai 1000. Lalu ada Majapahit, berada di Mojokerto, Jawa Timur. Itu sekitar tahun 1293 sampai 1500. Lalu ada Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate itu di Pulau Ternate, Maluku Utara. Dari 1257 sampai sekarang pun mereka masih berjaya dengan perkapalannya, seperti itu ya. Lalu ada Samudra Pasai. Pak, Samudra Pasai itu ada di Aceh. Lalu kerajaannya itu ada sejak tahun 1267 sampai 1521. Dan juga ada Kerajaan Demak. Kerajaan Demak itu ada di pesisir utaranya Demak, bagian Jawa bagian utara. Nah, itu pada tahun 1475 sampai 1548, seperti itu. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit terkenal menjadi penguasa karena karakter kemaritiman yang tertanam pada masyarakatnya. Keberhasilan masyarakat dalam mengembangkan teknologi bahari dengan membangun kapal bercadik menjadi tumpuan utama kekuatan armada laut. Jadi di sini ya gambarnya ada kapalnya. Gambar kapal yang besar ini itu mereka lebih besar dibandingkan kapal sebelumnya.
Nah, yang kapal besar ini disebutnya jong. Lalu kapal yang lebih kecil disebut galeon, seperti itu. Nah, pada relief, tadi Ibu sudah bilang ya, pada relief atau pahatan di Candi Borobudur terdapat pahatan kapal yang dibangun dengan pasak kayu tanpa menggunakan paku. Jadi tidak menggunakan paku tapi menggunakan pasak kayu, seperti itu. Di sini ada gambar layar, di sini ada gambar layar. Nah, untuk layarnya sendiri, layarnya itu terbuat dari tanaman yang dianyam agar mudah digerakkan sesuai dengan arah angin, sehingga laju kapal bisa dikendalikan dan bergerak lincah sampai tujuan. Nah, armada laut Majapahit juga didukung oleh persenjataan meriam. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya dari hasil rampasan dari bala tentara Kubilai Khan ketika menyerang Kediri. Jadi, zaman dulu itu karena Indonesia terkenal dengan rempah-rempahnya, sehingga banyak sekali negara-negara yang mau menguasai Indonesia. Menguasainya dengan cara apa? Pertama kali adalah diserang dulu atau berperang terlebih dahulu. Kubilai Khan itu menyerang Kediri tapi kalah. Nah, karena kalah, semua persenjataannya itu diambil alih oleh kerajaan Majapahit dan digunakan oleh armada lautnya Majapahit sendiri. Nah, selanjutnya kita mau belajar mengenai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila menjadi landasan kehidupan masyarakat Indonesia dalam segala hal, termasuk dalam bertutur kata, bersikap, dan berperilaku. Jadi dalam kita ngomong, kita bersikap, dan juga kita berperilaku di masyarakat. Bersikap sesuai dengan nilai Pancasila sama dengan bersikap positif terhadap Pancasila. Nilai-nilai ini dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berperan serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, yang pertama kita mau belajar mengenai membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila bisa dilakukan dalam lingkungan keluarga, antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama kita taat dan patuh terhadap orang tua. Lalu yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Jadi kalau kakaknya berpendapat apa, kalian tidak boleh langsung menolak, tapi mendengarkan dulu alasannya. Jadi tidak asal menolak. Dan juga kalau kita berpendapat, orang tua atau kakak kita atau adik kita pun harus mendengarkan pendapat kita, seperti itu. Lalu yang ketiga, menghormati orang tua dan saudara. Yang keempat, sopan dan santun terhadap orang tua. Di sini ada, kalau kalian punya adik, kalian membantu adik belajar, itu termasuk dalam perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dan juga kalau kita berdoa, apapun agamanya, kalau kita berdoa dengan baik, itu termasuk dalam perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dan juga membantu keluarga yang membutuhkan bantuan. Jadi kalau kita ada keluarga yang membutuhkan bantuan kita jangan langsung bilang aku nggak mau, tapi kita dengan lapang dada, dengan kerelaan hati itu membantu orang dalam keluarga yang membutuhkan, seperti itu. Yang kedua adalah membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang cocok dalam membina dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian seorang siswa. Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah antara lain, yang pertama, menaati tata tertib sekolah, mengerjakan tugas sekolah dari guru dengan baik, lalu ikut serta dalam pemilihan ketua kelas, berteman dengan semua orang di sekolah tanpa membedakan suku, bangsa, dan agama. Jadi di sini di gambarnya ada ya, kita bekerja sama membersihkan kita bekerja sama membersihkan perpustakaan. Membersihkannya itu tidak sendiri-sendiri tapi bareng-bareng.
Lalu di gambar ini kita berteman dengan semua teman yang di sekolah tanpa membedakan suku, bangsa, dan agama. Di sini ada orang yang hitam, ada yang putih, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada yang pakai kerudung, ada yang tidak. Semuanya berteman seperti itu ya, tidak membeda-bedakan. Lalu di sini juga ada sistem pemilihan ketua kelas dengan mencoblos kalau di sini. Nah, yang ketiga, kita membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan pergaulan. Perilaku dalam pergaulan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila antara lain, yang pertama, menghargai pendapat teman. Yang kedua, tidak menyakiti hati teman. Yang ketiga, menolong teman yang mengalami musibah. Yang keempat, bekerja sama dengan teman untuk kerja bakti. Seperti itu ya. Di sini kalian mendengarkan pendapat masing-masing, guru berpendapat, siswa berpendapat, lalu kita ambil jalan tengahnya seperti itu. Lalu ada musyawarah, di sini semuanya bisa memberikan pendapatnya. Lalu di sini ada juga kerja bakti. Nah, yang keempat, membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan aspek penting selanjutnya dalam pelaksanaan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan lingkungan masyarakat memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada anggota sebuah negara yang memegang peranan penting terhadap kelestarian pandangan hidup suatu negara. Perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila antara lain menjenguk orang yang sakit, musyawarah dengan masyarakat untuk membangun lingkungan sekitar, lalu melakukan kerja bakti, melakukan ronda malam. Itu adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang dalam lingkungan masyarakat. Untuk latihan soal, kerjakan latihan pembelajaran 3 halaman 75 di buku tulis, lalu dikumpulkan hari Selasa minggu depan. Seperti itu ya. Untuk refleksi dan aksi. Untuk refleksi sendiri, sukakah kita memakan ikan laut yang baik bagi kecerdasan otak? Kalau sudah suka, kalian biasanya dimasak seperti apa? Nah, untuk aksi, yang pertama, kalian kalau belum suka untuk makan ikan laut, kalian perlu untuk menambah konsumsi ikan laut yang berguna bagi kecerdasan otak. Lalu juga melakukan perilaku-perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kalian sudah melakukannya, kalian perlu untuk terus melakukannya dan kalau bisa diperbanyak. Seperti itu ya. Nah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Silahkan dikerjakan. Lalu sama seperti video sebelumnya, kalau sudah mendengarkan video ini, jangan lupa menuliskan komentar, nama, dan nomor absen. Kenapa harus menuliskan seperti itu? Karena itu sebagai bukti kalau kalian sudah mendengarkan pembelajaran hari ini sampai selesai, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kalian belum mendengarkan, maka kalian tidak menuliskan komentar pada kolom komentar. Seperti itu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Selamat siang.